Shalom teman-teman, selamat hari Natal. Walaupun ibadah Natal secara online, kakak harap teman-teman tetap bersuka cita, tetap berbahagia mengikuti ibadah Natal. Karena Tuhan Yesus sudah lahir buat kita. Jadi kita ingin memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Sekali lagi kakak ucapkan selamat Natal buat teman-teman. Selamat Natal juga buat mama dan papa yang ada di rumah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Wah, kita ketemu lagi di ibadah online. Walaupun ibadah kita online, Tuhan Yesus tetap ada di hati kita. Hari ini kita mau apa ya? Coba tanya sama kakak di belakang kita. Nah, hari ini ada apa sih? Seperti Mas, iya ya. Coba tanya lagi ya. Nah, hari ini ada apa sih? Ini hari Natal. Natal. Natal adik-adik. Wah, suka gak? Suka gak? Suka kan semuanya? Wah, kita udah lama gak ketemu ya. Kalian juga ngerasain kangen banget. Kita tidak pernah terputus. Kita selalu ketemu walaupun lewat online. Siapa di sini yang setiap hari Minggu ikut ibadah online? Angkat tangannya, ayo siapa? Wah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sekarang kita mau menari, menyanyi buat Tuhan Yesus. Udah siap? Coba yang di rumah duduknya yang rapi. Di sebelahnya gak boleh ada handphone. Gak boleh main handphone lagi. Gak boleh makan-makan lagi. Kita mau datang sama Tuhan Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan Yesus ulang tahun ya. Udah siap belum? Udah siap ya? Kakak-kakak udah siap belum? Iya. Oke, yang siap. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus kencang-kencang. Amin, haleluya. Yuk kita mau memuji nama Tuhan. Kakak musik udah siap ya? Yuk semua bangkit berdiri yuk. Ajak mama papanya memuji Tuhan hari ini. Karena Tuhan Yesus sudah lahir buat kita. Boleh joget-joget? Pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus.
puji Tuhan dengan suara yang nyaring ya. Yuk sama-sama. Ho, ho, ho. Sekali lagi yang nyaring. Ho, ho, ho. Sekali lagi ya. Ho, ho, ho. Sekali lagi. Ho, ho, ho. Yuk sama-sama ya. Yesus pokok. Kita siapa? Kita caranya. Wow. Tinggallah di dalamnya. Oh oh. Tinggallah di dalamnya. Amin. Oh oh. Tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Sekali lagi katakan Yesus pokok. Yesus pokok. Kita caranya. Kita caranya. Siapa yang mau tinggal di dalam Tuhan Yesus? Tinggallah di dalamnya. Oh oh. Tinggallah di dalamnya. Oh oh. Tinggallah di dalamnya. Amin. Pasti kau berbuah. Ya sama-sama bilang Tuhan Yesus. Yesus cintaku. Yesus cinta kau. Yesus cinta semua. Tunjuk temannya ya. Yesus cintaku. Ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya. Oh oh. Tinggallah di dalamnya. Oh oh. Tinggallah di dalamnya. Pasti kau berbuah. Tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Oh oh. Tinggallah di dalamnya. Oh oh. Tinggallah di dalamnya. Pasti kau berbuah. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus. Katakan sama-sama, haleluya. Kita mau lihat persembahan, pujian dan tarian buat kita semua dari teman-teman sekolah minggu. Udah siap lihat? Udah siap lihat? Amin. Yuk semuanya duduk yang bagus di rumah. Kita mau lihat gerak dan lagu dari teman-teman sekolah minggu. Immanuel, Allah serta kita. Immanuel, Yesuslah namanya. Immanuel telah lahir ke dunia jadi manusia. Immanuel, Allah serta kita. Immanuel, Yesuslah namanya. Immanuel telah lahir ke dunia jadi manusia. Shalalalalala, indahnya hari Natal. Shalalalalala, sambut lahir sang raja. Shalalalalala, sukacita berlimpah menyambut Yesus Raja segala raja.
Shalalalalalalalala, sukacita berlimpah menyambut Yesus Raja segala raja. Shalalalalala, indahnya hari Natal. Shalalalalala, sambut lahir Sang Raja. Shalalalalala, sukacita berlimpah menyambut Yesus Raja segala raja. Menyambut Yesus Raja segala raja. Tiba saatnya teman-teman kita mau dengar firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Undang Tuhan Yesus datang di rumah-rumah kita. Ayo, gak ada lagi yang bercanda. Kita mau dengerin firman Tuhan saat ini. Mari berikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan sudah lahir buat kami, memberkati kami, tinggal di dalam kehidupan kami, menyertai setiap kehidupan kami hari demi hari. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami mau berikan yang terbaik. Kami mau berikan hati kami. Ya Tuhan Yesus boleh masuk dalam hati kami siang hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Yuk kita mau naikkan pujian ini sama-sama. Seperti layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan, seperti emas kemenyan dan murni hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Hadir di hatiku, hanya bersamamu, Yesusku, rasakan selalu.
firman Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Shalom adik-adik. Udah mau Natalan aja nih. Tapi kayak ada yang kurang. Apa yang kurang ya? Lupa ganti kostum. Sorry, ganti kostum dulu. Nah, mantap. Udah siap buat Natalan. Shalom adik-adik. Tidak terasa ya, kita sudah sampai di penghujung tahun. Nah, di penghujung tahun ini, kita kan belum bisa Natal onset nih, ketemu face to face. Nah, sekarang kita merayakan Natal online di Abi Filemon pada hari ini. Nah, hari ini nih, adik-adik nih, bertepatan tanggal 25 Desember. Tema kita yaitu Yesus lahir di hatiku. Coba katakan sama-sama kakak. Yesus lahir di hatiku. Matius 1 ayat 23 bilang begini sama kita. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Yang berarti Allah menyertai kita. Sekali lagi ya, sekali lagi. Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamai dia Immanuel. Yang berarti Allah beserta kita. Lukas pasal 2 ayat yang ke-11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Nah, biasanya kan nih adik-adik ya, momen-momen Natal kayak begini, itu penuh dengan kemeriahan, penuh dengan kado, begitu ya, penuh dengan perayaan di mana-mana. Kalau adik-adik perhatikan ya, jalan-jalan ke tempat umum, jalan-jalan ke mall, ke kafe-kafe, itu senandung Natal. Sudah mulai kita dengar. Sekarang, bahkan mungkin sampai akhir tahun masih sampai. Nah, adik-adik begini. Natal itu kan hari lahir Tuhan Yesus. Artinya gini, kita memperingati Kristus hadir di muka bumi. Kristus tuh hadir bukan cuma sekedar hadir dari manusia terus dia mati selesai, nggak ada artinya loh. Yesus itu hadir supaya teman-teman sama saya diselamatkan dari yang namanya dosa yang membelenggu kita. Jadi harusnya di hari ulang tahun ini kita bilang sama Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau sudah lahir di hatiku. Oleh sebab itu kita harus kasih kado yang terbaik. Loh, kok kasih kado Kak? Iya, karena yang ulang tahun bukan saya. Yang ulang tahun bukan adik-adik. Yang ulang tahun adalah Tuhan Yesus. Artinya apa? Ada sesuatu yang harus kita berikan. Ada sesuatu yang harus kita persembahkan. Adik-adik nanya nih dalam hati, kalau gitu aku mesti ngapain ya Kak? Gampang. Saya kasih tips, gampang sekali. Tipsnya cuma ada 3. Yang pertama, setia berdoa. Coba kakak mau tanya, siapa di sini yang jam doanya udah bolong-bolong? Kayak baju jarang dicuci sama jarang disetrika. Siapa di sini yang kalau makan lupa berdoa? Siapa di sini yang kalau bangun tidur bukan kucuk-kucuk berdoa, tapi cari handphone, cari mama, cari papa. Mau makan, mau mandi. Waduh. Adik-adik, kasih yang terbaik buat Tuhan Yesus. Apa itu? Setia berdoa. Kenapa berdoa harus setia? Soalnya nih adik-adik, doa itu kayak nafas. Coba deh, kita kan nafas nih. Tarik, keluar, tarik, keluar, tarik, keluar. Coba bayangin, kalau kita berhenti bernafas, 1 menit aja, 1 menit. Ada yang bilang begini, Kak aku tahan kok bernapas 1 menit doang. Tapi kan tidak semua sekuat kamu. Coba bertahan 1 menit, 2 menit, 3 menit, 4 menit, 5 menit. Tubuh bisa kejang-kejang. Tubuh bisa penyakitan, bisa mati. Berdoa itu seperti nafas adik-adik. Nafas nih. Jadi artinya apa? Orang Kristen percaya Yesus kalau tidak berdoa, kehidupannya bisa mati loh. Bukan hanya mati secara fisik, tapi mati kehidupan kerohaniannya.
mati hal-hal yang baik dalam hidupnya. Tidak kelihatan karakter Kristus dalam hatinya. Pak, yang percaya Yesus katanya anak Tuhan. Iya, kalau nggak percaya Yesus, ya lawannya anak setan. Nah, kita ini anak siapa? Anak Tuhan atau anak setan? Kalau kita berkata, aku anak Tuhan. Nah, makanya jam-jam doanya harus dijaga. Ih, kok kayak barang Kak? Dijaga supaya nggak diambil maling? Iya, soalnya iblis sering godain kita. Godain apa? Udahlah ngapain berdoa, capek. Ada lagi yang bilang alasan begini, ngapain sih berdoa? Saya nggak pintar ngomong. Saya taunya kalau guru saya suruh berdoa, saya lipat tangan aja. Langsung, saya ikutin aja. Jangan gitu. Doa itu harus lahir dari hati. Dan harus dijaga. Betul. Karena kalau nggak dijaga, nanti iblis godain kita. Nanti iblis ambil waktu kita untuk apa? Main game terus-terusan. Apalagi ya, main di luar rumah terus-terusan. Apalagi main sama teman-teman sampai lupa sama tugas dan tanggung jawabnya. Termasuk berdoa. Nah, kakak ajak nih adik-adik supaya jam-jam doanya dijaga. Bangun tidur kita berdoa, mau berangkat sekolah kita berdoa, memulai pelajaran terima kasih Tuhan, aku mau mulai belajar, amin. Gitu aja, nggak usah panjang-panjang begitu kan. Karena ada teman-teman yang suka bilang begini, Kak aku nggak pandai ngomong. Doa itu bukan bicara soal pintar ngomong atau enggak. Doa itu bicara soal suara hati. Kita rindu supaya Tuhan tetap ada di sini nih, bukan di luar sini, di sini. Jadi kita harus belajar berdoa ya. Minta sama Tuhan, Tuhan sertai aku. Mau keluar rumah, Tuhan sertai aku. Mau makan, Tuhan berkati makananku. Mau pulang ke rumah juga Tuhan sertai perjalananku. Jangan sampai aku mengalami hal-hal kecelakaan yang tidak diinginkan. Sebab aku tahu Tuhan Yesus beserta aku. Ingat ya, setia berdoa. Jam-jam doamu harus dijaga supaya nggak diambil sama iblis, bikin kita jadi malas. Yang kedua, ini simpel banget. Sering kali diajarin sama guru-guru sekolah minggu. Baca firman Tuhan. Baca apa? Baca komik virtual. Bukan. Baca firman Tuhan. Kenapa sih firman Tuhan penting? Adik-adik, kita dari mana bisa kenal Yesus? Kalau enggak baca firman Tuhan. Oh enggak Kak, aku kenal Tuhan Yesus bukan dari firman Tuhan. Aku kenal Tuhan Yesus dari guru sekolah minggu. Iya, tapi kan guru sekolah minggu waktu ngomong sama kamu, dia baca firman Tuhan. Kan harusnya nih gitu ya. Natal kan setiap tahun nih. Jadi harusnya ada pembacaan firman Tuhan yang harus kita tingkatkan. Kak aku bosan, habisnya kalau firman Tuhan begitu-begitu doang tulisannya. Kalau dibaca suka bikin mata berair, hidung benana, mulut kering gitu. Gak boleh cari-cari alasan. Sekarang nih, Alkitab itu sekarang bukan hanya modelnya tulisan loh teman-teman. Ada juga yang modelnya Alkitab bergambar. Alkitab khusus anak-anak. Bahkan dalam Alkitab komik, Bible komik. Jadi tidak ada alasan buat kita untuk tidak baca firman Tuhan. Kenapa? Firman Tuhan itu, Alkitab katakan begini, dia itu firman-Mu terang bagi jalanku. Dia itu pelita bagi kaki. Pelita itu apa? Kayak lampu. Nih, kakak lagi cerita kayak begini nih ke teman-teman. Ini kakak lagi dikelilingin lampu. Makanya kelihatan mukanya. Coba kalau nggak dikelilingin lampu, jadi gelap, gosong, ireng. Nah, firman Tuhan itu berfungsi untuk menerangi langkah kita. Langkah yang mana Kak? Supaya kehidupannya tidak hidup dalam dosa. Iya Kak? Iya. Jadi kalau kita hidup dalam dosa terus-terusan, waduh. Nanti kita berdoa jadi sia-sia dong. Nanti kita baca firman Tuhan nggak ada gunanya dong. Jadi sekarang ya adik-adik, coba mulai belajar. Bukan hanya baca buku pelajaran doang, tapi baca firman Tuhan. Baca di Alkitab bukumu, baca di Alkitab elektronikmu, di tabletmu, atau di internet juga baca. Renungan-renungan firman Tuhan, belajar baca. Kalau yang belum bisa baca gimana Kak? Ajarin orang tuamu untuk membaca. Ajarin kakakmu, ajarin guru-guru sekolah minggu. Kak aku mau belajar baca kebenaran firman Tuhan. Kenapa? Karena aku tahu dengan dengar firman Tuhan, aku akan dikuatkan. Hidup kita pasti diberkati Tuhan. Dan Tuhan pasti akan menjaga kita. Yang ketiga, nih adik-adik,
harus jadi teladan. Teladan itu apa sih? Teladan itu gini nih adik-adik. Kamu di depan dilihat orang. Nah, teladan itu ada dua. Teladan baik atau yang buruk. Nah, baik buruk bukan bergantung orang lain. Baik dan buruk tergantung saya dan kamu di rumah. Oh gitu Kak? Oh iya. Kita yang memilih untuk jadi baik, kita juga yang menentukan. Kita mau jadi nakal, jahat, buruk, dan lain sebagainya. Teladannya tentu harus jadi teladan yang baik ya. Adik-adik, jadi kalau kamu di rumah, kamu di sekolah, kamu lagi jalan-jalan di tempat umum, tunjukkan sikap yang baik. Oh iya, contoh aja contoh. Kan hampir sebagian besar dari kamu sekolah ya. Coba perhatikan kalau kamu di sekolah, lagi kerjain tugas, atau lagi ulangan. Nggak belajar, kenapa? Kecil. Cuma pelajaran matematika doang, kecil. Cuma pelajaran bahasa Indonesia, jangankan bahasa Indonesia, bahasa-bahasa yang lain juga aku hafal. Satu ketika waktu lagi ulangan, bingung, kagak bisa jawab. Loh, kok gak bisa jawab? Karena menganggap remeh, gak mau belajar, gak bisa kasih teladan yang baik. Akhirnya apa yang terjadi? Lirik kanan, lirik kiri. Colek teman. Bro, sis. Nomor dua. A, B, C, D. Nah, gak boleh kayak gitu ya. Ada lagi contoh misalkan lain lagi di sekolah. Misalkan nih. Adik-adik pasti sering dengar ya istilah yang namanya bully. Bully itu bahasa Indonesianya perundungan. Apa sih itu perundungan Kak? Itu loh yang suka merendahkan orang, ngisengin orang, jahatin orang. Kalau kita lihat ada teman lemah sedikit, kita godain dia. Kamu, waduh. Kamu, jangan deket-deket. Kamu yang perutnya gendut. Kamu yang kurus. Kamu yang enggak cantik. Waduh. Kalau hari ini kamu pernah melakukan pembulian sama temanmu, bertobat. Kalau hari ini kamu pernah dibully sama temanmu, berdoa sama Tuhan, minta pengampunan dan ampuni temanmu. Jangan dibales. Jangan dikatain jelek, dilawan lagi. Kamu lebih jelek. Waduh. Nanti nggak ada, kamu sama temanmu jadi gerombolan orang-orang jelek. Kenapa? Saling menjelekkan satu dengan yang lain. Contoh yang lain lagi nih. Jangan suka marah-marah. Mama aku mau ini. Papa aku mau itu. Pokoknya ini dan itu. Kalau nggak dikasih, banting barang. Tak tok. Kalau nggak dikasih, gebrak pintu. Kubrak. Marah-marah. Belum lagi kalau sama saudara di rumah. Ada nggak di sini adik-adik yang punya kakak atau punya adik? Kan suka pegang mainan ya. Berebut mainan. Gara-gara mainan aja nih, terjadi. Itu ring tinju tuh kayak pindah ke rumah. Kamu ambil mainanku ya, kamu nggak tahu, kamu nakal ya. Waduh. Segala macam hal-hal yang buruk ya adik-adik, kita harus tinggalkan. Ingat, karena kita mau memperingati hari lahir Kristus. Kalau Kristus ada di hati kita, harusnya ada hal-hal yang baik yang bisa kita keluarkan dan dilihat orang. Contohnya apa? Rajin beribadah. Sekarang masih ibadah online ya adik-adik ya. Tapi walaupun beribadah online, jangan sampai kamu gak ibadah. Jangan sampai kamu gak baca Alkitab. Jangan sampai kamu gak berdoa. Kita berdoa sama-sama supaya tahun depan keadaan pandemi COVID-19 ini bisa segera selesai ya. Nah, makanya adik-adik nih yang di rumah jangan lupa vaksin. Nah, sekarang kan lagi ada gerakan vaksin untuk anak-anak usia sekolah dasar ya. Cepet daftar vaksin. Aduh tapi sakit Kak. Gak apa-apa, sakitnya cuma sedikit tapi sehatnya panjang. Kamu juga harus rajin belajar. Kamu juga harus belajar menghargai orang lain dengan mengucapkan apa? Terima kasih Pak, terima kasih Ma. Kalau kamu berbuat salah, jangan sungkan untuk berkata, maaf ya Pak, maaf ya Ma. Bilang sama temanmu, kalau kamu gak sengaja mungkin sengkat kakinya. Maafin aku ya bro, maafin aku ya sis, aku gak sengaja. Kamu juga harus belajar saling menolong. Menolong untuk kebaikan ya, jangan sampai kamu saling tolong-menolong dalam hal kejahatan. Kak, ada temanku yang lagi mencontek, aku tolong dia. No, jangan.
itu namanya kerjasama dalam kejahatan. Nggak boleh. Kalau ada teman nyontek bilang begini, nggak boleh nyontek. Makanya kalau mau nilai bagus, belajar. Jangan main mulu, belajar. Ya, adik-adik, semoga di momen Natal ini nih, itu betul-betul kita bisa merasakan Kristus hadir di hati kita. Ada satu power statement terakhir nih dari saya buat adik-adik. Kita baca sama-sama ya, kita baca sama-sama. Yesus lahir di hatiku, membawa perubahan dalam hidupku. Sekali lagi ya. Yesus lahir di hatiku, membawa perubahan dalam hidupku. Kakak berdoa, biar kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesetiaan adik-adik untuk berdoa. Baca firman Tuhan dan hidupmu jadi teladan. Yang baik apa yang buruk? Bukan yang buruk ya, yang baik. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal dan selamat menyambut tahun yang baru 2022 bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Lipat tangannya sama-sama. Lipat tangannya sama-sama. Kita angkat satu pujian ini ya, yang tadi dibawakan oleh kakak-kakak sebelum saya berkhotbah. Terima kasih Tuhan. Oh, haleluya. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di mana? Lahir di hatiku, hanya bersamamu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Mari angkat kedua tangan kita di rumah. Mari renungkan pujian ini jadi doa kita buat Tuhan. Natal ini menjadi momen Yesus lahir di hati kita. Yesus menampakkan kasih-Nya. Itu sebabnya kasih Yesus harus nampak dalam hidup kita. Setia berdoa, rajin baca firman Tuhan, dan jangan lupa jadi teladan yang baik. Yuk angkat kedua tangan kita. Kita sama-sama nyanyikan pujian ini ya, dengan sungguh-sungguh. Tutup matamu, enggak usah tengok kanan kiri, fokus berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Yes, terima kasih Tuhan. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku, hanya bersamamu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku, hanya bersamamu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku. Terima kasih Tuhan. Selamat Natal. Engkau lahir di muka bumi, Engkau lahir di hati kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Amin. Selamat Natal adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Dalam tubuh
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada hari ini kami boleh bersama-sama dengan seluruh jemaat-Mu merayakan Natal, hari kelahiran Tuhan untuk menebus setiap dosa manusia. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan buat gereja kami, GBI Filemon, ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang akan selalu memakai kami menjadi gereja yang berkenan di hati Tuhan. Seluruh jemaat-Mu, gembala sidang, pengurus pelayan, biar kami boleh bersama-sama bertumbuh, melayani Tuhan dan hidup menyenangkan hati Tuhan, menjadi berkat buat sekitar kami. Kami juga menyerahkan buat bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan berikan hikmat buat Bapak Presiden dan seluruh pemerintahan yang ada untuk boleh memajukan kesejahteraan buat rakyat kami. Baik dalam ekonomi, kesehatan, dan juga di dalam keamanan dan di dalam setiap hal, supaya kami boleh menjadi bangsa yang takut akan Tuhan dan hidup di dalam damai sejahtera-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan kehidupan kami selanjutnya di dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, kita akan menutup ibadah perayaan Natal online kita pada hari ini. Kita berdoa yuk, kita siapkan hati kita, tutup matanya, lipat tangannya, jangan tengok kanan kiri, kita mau berdoa. Oke, yuk tundukkan kepalanya. Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan Tuhan sehingga kami boleh merayakan ibadah Natal online di Abi Filemon pada tahun ini. Kami percaya Tuhan akan tetap menyertai kami dan Tuhan akan tetap memberkati kami. Kami berdoa Tuhan, biar semakin hari kami jadi semakin anak yang setia berdoa. Semakin hari kami jadi anak yang setia baca firman Tuhan. Dan kami mau belajar. Tuhan berikan kekuatan buat kami supaya kami bisa jadi teladan yang baik. Jadi berkat dimanapun kami berada. Berkati keluarga kami, berkati sekolah kami, berkati teman-teman kami, gereja kami, bangsa dan negara kami, dan orang-orang di seluruh muka bumi ini. Kami berdoa, biar kiranya berkat Tuhan menyertai kami sekalian. Sekarang adik-adik, mari angkat tanganmu, buka kedua belah tanganmu, kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Biar anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, kekuatan yang menyertai perjalanan hidup kami pada hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.